Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Melanita dengan NIM 22272400076 dari kelas 3C Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Pendidikan IPS SD1 dengan dosen pembimbing Bapak Zeri Rahman Hakim MPD. Sebagai mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar, saya mencoba melihat kasus ini dari 4 sudut pandang. Yang pertama, dari segi hukum. Sekolah berhak membuat aturan dan tata tertib, termasuk melarang siswanya untuk merokok. Larangan ini pun sudah dijelaskan oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2015, secara spesifik menetapkan sekolah sebagai kawasan tanpa rokok. Dan larangan ini berlaku untuk semua orang, termasuk siswa, guru, pegawai, dan tamu sekolah. Kepala sekolah juga berwenang menindak siswa yang melanggar aturan tersebut, tetapi hukuman harus sesuai dengan peraturan hukum dan tidak boleh berlebihan. Jika hukuman yang diberikan dianggap melanggar, maka wajar bila ada evaluasi secara administratif. Yang kedua, dari segi sosial dan budaya, fenomena siswa yang merokok mencerminkan adanya pengaruh budaya masyarakat yang masih menoleransi kebiasaan merokok sebagai hal wajar. Namun, dalam konteks pendidikan, perilaku tersebut justru merusak citra sekolah serta bertentangan dengan nilai disiplin. Aksi mogok massal yang dilakukan siswa juga menunjukkan rendahnya kesadaran sosial para siswa dalam mendukung tata tertib dan aturan bersama di dalam lingkungan sekolah. Yang ketiga, dari segi moral, etika, dan adab. Sebagai calon guru, saya menilai bahwa merokok jelas tidak sesuai dengan moral seorang pelajar. Namun, cara kepala sekolah memberi hukuman pun harus memperhatikan etika dalam mendidik. Guru dan kepala sekolah adalah teladan, sehingga bentuk hukuman yang diberikan seharusnya bersifat mendidik dan membimbing, bukan menimbulkan rasa dendam atau penolakan terhadap sekolah. Dan di sisi lain, siswa yang mogok sekolah justru menunjukkan kurangnya adab kepada seorang guru, karena demi membela teman yang bersalah, mereka melakukan aksi mogok sekolah secara bersama-sama. Dan itu menunjukkan bahwa kurangnya adab pada siswa di sekolah tersebut. Dan yang terakhir, dari segi profesionalisme kerja, seorang kepala sekolah memang harus profesional dalam menangani pelanggaran siswa. Walaupun punya kewenangan memberi hukum, caranya tetap harus memperhatikan etika pendidikan. Hukuman yang terlalu keras dan mempermalukan siswa bisa menimbulkan resistensi, bukan kesadaran. Namun, keputusan untuk langsung menonaktifkan kepala sekolah juga perlu dipertimbangkan dengan matang-matang dan harus dilakukan mediasi agar mengetahui yang sebenarnya terjadi dan tidak merugikan pihak yang sebenarnya berniat untuk mendidik. Dari kasus ini, kita belajar bahwa tanggung jawab pendidikan tidak hanya ada pada guru atau kepala sekolah saja, tetapi juga pada siswa dan orang tua. Siswa perlu menyadari bahwa merokok maupun melakukan aksi mogok hanyalah merugikan diri sendiri dan mencoreng nama baik sekolah. Guru dan kepala sekolah sebagai teladan hendaknya memberikan hukuman yang mendidik dan bukan sekedar menghukum. Sementara itu, orang tua juga perlu mendampingi anak, memberi contoh perilaku sehat, serta menjalin komunikasi baik dengan pihak sekolah agar pendidikan berjalan selaras. Dengan kerjasama semua pihak, maka pembentukan karakter siswa dapat lebih baik, disiplin, dan berakhlak mulia. Baik, sekian video dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.